Baik, terima kasih Kak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebenarnya di sini saya kemarin bilang sama Kak Haji, karena saya takut saya bersama dua tokoh yang kalau saya ini dosen saya loh. Dosen saya dari 2008 ketika Pak Henry itu mulai menjadi provokator. Saya baru kuliah S1. Jadi di sini saya pertama sebenarnya agak takut sih, agak minder sebenarnya, karena yang di belakang itu saya sebenarnya paling muda gitu ya, dan memang harus banyak belajar. Tapi alhamdulillah mungkin ini salah satu wadah belajar saya. Kalau misalnya dibilang expert dalam menopeng, sepertinya belum gitu ya. Tapi saya berusaha untuk bisa menggali terus. Akhirnya saya ke Banyur, kemudian S2 saya lanjutkan lagi untuk implementasi etnokorologinya ke pendidikan seni, kemudian akhirnya S3-nya juga masih meneruskan. Awalnya sebenarnya S3 ini saya ingin meneliti benang merah yang tadi saya disampaikan oleh Pak Henry. Itu ada yang observasi awal saya ada 8 titik yang ditemukan di Kalimantan Selatan gitu ya, tapi kata promotor saya, kamu nanti nggak lulus jadi kebanyakan, coba cari aja katanya yang mungkin dari sekian 8 titik itu. Saya tanya kira-kira Prof apa saja. Waktu itu promotor saya Prof Jazuli di UNES. Sekarang saya pindah kuliah di UPI bersama 4 teman saya yang lain. Jadi Panji jadi berkelana. Jadi Panji berkelana. Jadi coba cari misalnya apa saja keunikan di setiap titik itu. Ternyata ditemukan adalah yang paling konsisten melaksanakan itu adalah cuma di Manyur. Gitu. Yang lain tuh melaksanakan juga, tapi tidak sekonsisten di Banyur. Nah itu menjadi salah satu alasan kenapa jadi kembali lagi akhirnya ke Banyur. Dan nanti insya Allah saya ingin meneliti mengenai, nah tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Henry juga, ternyata ada 12 nilai yang terkandung dalam Panji gitu. Kebetulan ini saya nanti penelitiannya mengenai konstruksi dari pendidikan karakter, kenapa sampai sekarang Menopeng itu bisa konsisten dilaksanakan oleh juriannya gitu ya. Nah itu pasti ada pembangunan karakter keturunan jurian itu yang sampai sekarang itu bisa mempertahankan dan melestarikan gitu. Nah bicara mengenai topeng tadi kita disampaikan ke Haji, ini tuh saya terkaget-kaget juga kemarin itu. Jadi ini tuh tesis saya sebenarnya. Jadi ayo kita bikin buku kata Haji. Ya Kak, nih diperlihatkan. Jadi editornya Haji Dansyah. Saya merasa buku ini masih sangat kurang karena setiap kali saya ke Banyur itu pasti dapat lagi informasi mengenai Menopeng yang ada di Banyur. Saya tahun 2000 penelitian itu dan awal itu 2012 gitu. Sampai sekarang alhamdulillah setiap ritual yang dilaksanakan tiap tahun saya selalu ke sana, tapi mungkin ada beberapa kali absen gitu ya, tapi kebanyakan memang bisa ke sana dan tiap kali ke sana pasti ada informasi baru. Dan sebenarnya namanya kita peneliti ya, peneliti itu kan memang harus netral. Banyak informasi yang disampaikan oleh para juriat, narasumber dari keturunan, kemudian juga dari para seniman budayawan Kalimantan Selatan gitu. Untuk kesejarahan sendiri gitu ya, memang Panji yang ada di Kalimantan Selatan ini masuknya itu memang dari masuknya kerajaan Majapahit di Kalimantan Selatan gitu. Jadi awal muasal itu adalah ketika kerajaan negara Dipa ada di Kalimantan Selatan. Nah di situ Mpu Jatmika kan memang mendirikan kerajaan Dipa, gitu ya, sekitar 1387 sampai 1437. Jadi di situ
masuknya Panji itu dari situ dulu awalnya. Kemudian ke masa Daha, gitu ya. Dilanjutkan di kerajaan Daha lagi sekitar 1437 sampai 1526. Nah, kemudian dalam buku Julak Ulis, sebelum buku saya ini, Julak Ulis itu menuliskan topeng yang ada di Barikin. Nah, cerita di sana memang ada munculnya topeng di Barikin itu dari Daha. Jadi Datu Taruna yang merupakan seniman kerajaan, ya, pemerintahan kerajaan, yang kemudian waktu itu ada gejolak di kerajaan, kemudian mengasingkan diri ke daerah Barikin sekarang. Nah, topeng ini sebenarnya untuk membuka kampung istilahnya. Jadi membuka kampung, kemudian dibuatlah topeng dan dilaksanakanlah ritual menopeng di situ. Nah, ritual menopeng ini biasanya kalau di Barikin itu, jadi topeng, ritus topeng itu banyak titiknya. Mungkin ini yang temuan saya baru, dan bahkan sebenarnya bisa berkembang lagi titiknya. Jadi di Barikin, satu di Barikin, itu saya runut ya dari Batola dulu, kita ke hilir dulu. Di Batola itu ada 2 titik, satu di Lapasan, 2 di Subarangnya lagi tuh, daerah Kuripan sana tuh. Sekarang tuh keluarganya bermukim di Sanggar Sinar Pusaka di Berangas Timur. Nah itu kalau misalnya di Lepasan itu memang yang terakhir kemarin mereka itu melaksanakan sebenarnya 5 tahun belum, nggak pernah lagi melaksanakan lagi di ritual Sampirwangun, ya Sampirwangun. Kemudian kalau yang di keturunan di Sinar Pusaka itu ikut dalam ritual Badewa. Kemudian masuk lagi ke Banjarmasin. Di Banjarmasin itu sebenarnya ada 2 titik situs. Yang pertama di Banjur ini, satu lagi di Kampung Melayu. Tapi di Kampung Melayu itu sudah tidak aktif lagi karena keturunannya sudah tidak ada lagi yang meneruskan. Kemudian dilanjutkan lagi ke daerah Tapin. Tapin itu sekarang tuh saya tanya kan terakhir ke lawan Kai Karatun, kalau saya observasi awal, Kai Karatun bilang kalau untuk ritual sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang cuma profan, dan itu pun bukan topeng Panji, tapi Ramayana dan Mahabharata yang dikreasikan oleh Dalang Jandri. Nah, Dalang Jandri gitu. Jadi beliau itu membuat topeng, tapi tokohnya itu Ramayana sama Mahabharata, dan itu memang profan, pertunjukan. Kemudian lanjut lagi ke atas lagi ke Hulu Sungai Tengah tadi. Itu ada di Barikin, ya. Barikin ini sebenarnya karena keturunannya juga menyebar gitu ya, di Pantai Hambawang, Dalang Diman juga punya topeng gitu. Kemudian naik lagi ke atas itu ada di daerah Balangan gitu. Balangan itu ada 2 titik, satu di Desa Juwai, satu lagi di Desa Liu. Nah, yang unik itu memang di Desa Liu itu yang notabene-nya masyarakatnya adalah Manyang. Tapi ketika mereka melaksanakan manopeng itu, yang dilaksanakan itu topeng Banjar gitu. Jadi mantranya semua bahasa Banjar, kemudian menggunakan gamelan, tidak menggunakan instrumen Dayak, tidak gitu. Jadi jargon sini ya memang ini memang topeng Banjar gitu. Bukan topeng Dayak gitu. Memang topeng Banjar. Jadi kalau yang di Manyang memang khusus ritualnya dilaksanakan untuk penyembuhan gitu. Dan lucunya tuh gini, ada informasi bahwa mereka bilang sebenarnya manopeng ini adalah jalan terakhir katanya di Liu tuh, jalan terakhir. Jadi sudah misalnya pasien ini sudah melewati berbagai pengobatan tapi nggak sembuh-sembuh, dan jalan terakhir adalah manopeng. Itu keyakinan mereka gitu ya. Jadi kebetulan waktu saya datang ke sana waktu masih Waparigumbo, kebetulan memang pas ada manopeng. Jadi memang ada beberapa yang sakit gitu ya, benajar lawan ketua adat di sana untuk melaksanakan manopeng ini gitu. Nah, kembali lagi ke Banjur tadi, setelah di Kerajaan Negara Daha, kemudian masuk lagi jadi masuknya di Banjur itu, temuan saya yang baru ini sebenarnya bukan seperti di Barikin. Kalau di Barikin dari daerah Dipa ke Daha di Barikin. Kalau di Banjur dia masuknya tuh di setelah Kerajaan Banjar.